Aku Yulia. Dengerin lagi ya Your Yulia channelnya. Jangan lupa like, subscribe, and share ke teman-teman kamu. Be good, be smart. Hai guys, balik lagi sama aku Yulia. Terima kasih sudah klik untuk nonton video aku yang satu ini. Aku berterima kasih juga buat kamu yang sudah setia nonton semua video-video aku di Your Yulia channel sampai habis. Juga untuk kamu yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Kali ini pembahasannya itu tentang seorang penunda. Ada seorang ahli psikologi bernama Dr. Roy Baumeister. Dia ini bilang kalau orang yang suka menunda-nunda pekerjaannya itu disebut dengan penunda. Jadi penunda itu adalah orang yang punya tugas banyak, deadline banyak, tidak dikerjain, dibiarin aja numpuk kayak gitu. Nanti dulu, itu bukan pemalas ya, bukan disebut pemalas aja. Tapi menurut psikolog ini itu disebut penunda, orang yang suka menunda-menunda. Nah, ada lima tipe orang yang disebut penunda. Yang pertama adalah penunda yang perfeksionis, atau dia itu sering menunda karena ingin hasil yang sempurna. Jadi dia ini demi hasil yang sempurna, dia itu menunda-menunda sampai moodnya itu sangat baik dalam mengerjakan tugasnya, dalam mengerjakan tanggung jawabnya. Atau dia itu menunda waktu harinya baik dulu gitu, nungguin hari baik, nungguin moodnya baik dulu, baru dia mau mengerjakan semua tugas-tugasnya. Di mata perfeksionis, tugasnya ini harus dikerjakan dengan sangat sempurna, dengan mood yang sempurna, dan waktu yang sempurna. Bahkan waktu mengerjakan dia sibuk dengan edit, hapus, tambah, delete, tambah lagi apa yang lain. Gitu aja terus berulang-ulang. Sampai pada akhirnya dia kehilangan moodnya dan betul dia tidak mengerjakan apapun akhirnya. Akhirnya ya tugasnya nggak selesai karena moodnya tadi udah hilang duluan, udah rusak moodnya. Kita masuk yang kedua adalah penunda de-ostrich. Apa itu? Yaitu orang yang menunda karena terlalu banyak pikiran. Kalau yang perfeksionis tadi itu kan sudah sempat mengerjakan, cuman diganti. Beda banget sama tipe yang kedua ini. Tipe yang kedua ini itu betul-betul cuman sampai pada tahap berpikir saja. Hobinya itu ya, dia tuh berpikir, oh tugas aku bakal jadi kayak gini, tugas aku nanti tuh aku mau edit jadi kayak gini. Bayangannya oke banget gitu loh. Pikirannya tuh oke banget sampai tahap yang wah indah banget, hebat banget, dahsyat banget. Tapi tipe ini itu tidak melakukan apapun untuk mewujudkan si pikirannya ini, si hayalannya ini. Mereka tidak pernah memiliki keinginan yang lebih untuk memiliki hasil buah pikirnya itu. Jadi hanya berpikir, menghayal, terus dia create gitu ya, apa sih, gimana sih si tugasnya biar jadi sempurna. Just it, udah titik. Nyampe situ aja. Bahkan jeleknya lagi, dia itu tidak pernah berbagi idenya tadi. Dia nggak pernah gitu berbagi hasil buah pikirnya tadi, ide-idenya tadi kepada teman-temannya yang sebenarnya mungkin bisa membantu dia mewujudkan impiannya, mewujudkan si buah pikirnya tadi. Siapa tahu ternyata hasilnya lebih baik gitu loh kalau dia kebagiin si pikirannya tadi ke teman-temannya. Yang ketiga adalah tipe self-saboteur. Nah ini itu tipe orang yang menunda karena selalu berpikiran bahwa yang dikerjakan itu akan menghasilkan sesuatu yang buruk. Jadi doi percaya banget kalau tidak melakukan apapun akan menghindarkan dia dari bencana, dari hal-hal yang buruk. So dia memutuskan untuk tidak melakukan apapun supaya dia aman, supaya dia tidak dirugikan, supaya dia tidak merasa bahwa dia itu habis melakukan sesuatu yang buruk gitu. Padahal sebenarnya yang dialami oleh tipe yang ketiga ini adalah dia itu takut berbuat salah. Akhirnya karena punya pemahaman takut salah itu, dia itu jadinya lebih ke diem gitu. Dia tidak mau mengerjakan apapun, dia nggak mau berbuat apapun. Dia tuh takut banget gitu loh orang susah karena dia gitu. Bahkan waktu kamu kasih saran sama tipe yang ini, kita tuh udah kasih saran gitu, bagus banget saran kita tuh. Udah kayaknya tuh kalau dia kerjain ya pasti baiklah, membantu dia lah gitu. Dia tidak akan ambil pikir gitu, dia nggak akan lakukan saran-saran yang sudah kamu kasih sama dia gitu. Sampai pada akhirnya kita mendapat dia memang tidak melakukan kesalahan 100% karena memang dia tidak melakukan apapun, dia diam, dia tidak bergerak, dia tidak mengerjakan apapun. Bahkan di hidupnya tanpa hasil pun dia merasa it's okay, no problem. Itu tidak merubah pikiran dia gitu loh, bahwa dia harus melakukan sesuatu dalam hidupnya. Kayak gitu. Yang keempat adalah the daredevil.
Dia itu menunda karena dia beranggapan bahwa the power of deadline, waktu terburu-buru, dia tuh merasa bahwa dia tuh lebih bersemangat gitu loh. Dia tuh lebih bersemangat dan maksimal waktu mengerjakan semua tugas-tugasnya. Tipe ini tuh merasa bahwa tidak ada gunanya membuat to-do list karena dia itu percaya dia nggak akan kerjain gitu loh. Jadi ya udah, dia nggak akan bikin to-do list. Dia akan lebih bersemangat ketika deadline-nya sudah hampir dekat gitu. Jadi dia terburu-buru mengerjakannya. Padahal yang namanya sistem kerja semalam gitu ya, namanya buru-buru gitu ya, sudah dikejar-kejar waktu, ya pasti hasilnya nggak akan baik dan hasilnya nggak akan optimal. Hasilnya pasti akan cenderung asal-asalan, asal beres, asal jadi, asal selesai gitu kan. Aku juga lagi belajar nih untuk tidak menjadi tipe yang keempat. Ayo kita semangat ya, sama-sama belajar. Lanjut ya, kita yang kelima. Yang kelima ini adalah tipe yang paling parah dari semua tipe yang ada. Yang kelima ini the chicken, atau menunda karena memang nggak peduli terhadap apapun. Nah ini parah banget ya guys. Jadi dia ini menunda itu karena memang ya udah sih, emang kenapa sih, apaan sih yang harus dikerjain gitu. Dia nggak peduli gitu, nggak, kayaknya tuh nggak ada semangat juang, nggak ada semangat untuk hidup gitu. Dia nggak peduli terhadap apapun. Tipe ini lebih senang melakukan apa yang mereka ingin lakukan daripada melakukan apa yang perlu dan harus mereka kerjakan. Serem ya. Jadi suka-sukanya gitu hidup teh. Jangan ya teman-teman, dimanapun pasti kamu tahu kan hidup itu ada aturannya. Kamu mau pergi kemanapun pasti ada aturannya. Kamu mau pergi ke negara manapun pasti ada aturannya yang harus kita ikutin. Bahkan di rumah kamu pun pasti ada aturannya kan. Tipe ini merasa kalau membuat to-do list itu adalah hal yang membuang-buang waktu gitu. Boro-boro mau mikirin itu tugas selesai atau enggak. Mereka itu juga nggak mau memikirkan, nggak peduli nilai yang akan mereka dapatkan. Bayangkan betapa parahnya tipe penunda yang kelima ini. Semoga kamu yang sudah dengerin video aku ini bisa berubah menjadi orang yang lebih baik. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang terus-terusan menunda tanggung jawab kita. Oke, terima kasih ya sudah nonton sampai akhir. Bagi kamu yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Bagi kamu yang suka sama video ini, kamu boleh like, juga boleh share. Jangan lupa komen. Terima kasih everyone. Sampai ketemu di video aku yang selanjutnya.